Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Semua sehat? Sehat. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Saya minta tolong untuk nomor absen 24. Tia ada tidak ini ya? Saya cek dulu. Tia. Oh, karena Tia nggak ada, saya minta tolong nomor absen 26. Hah? Iya? Ya, Bu. Apa? Apa, Maxi? Ya, Bu. Ya. Kita berdoa dulu dengan sikap doa yang baik. Maxi ya, mimin doa ya. Oke, kita lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada kami semua, sehingga Kau kumpulkan kami di ruang Zoom ini juga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, dan berkatilah guru kami. Berikanlah mereka kesehatan selalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Ini ada dua. Ini karang emang dua ya. Yang satunya kenal dengan nama yang sama. Ya. Sekarang kita mulai kegiatan pagi hari ini dengan pembelajaran matematika. Silakan kalian buka buku paket matematika kalian. Meskipun buku kita belajar matematika dulu ya. Akan saya ini. Kita akan belajar menyaji. Sudah kelihatan tampilan saya semuanya? Belum. Sudah? Sudah. Ya. Saya akan menampilkan kita hari ini akan belajar menyajikan data. Sebentar, laptopnya nggak mau buat. Sebentar ya. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan data. Kalau kalian buka buku SPS itu halaman 123. Nanti saya ambil contohnya dengan contoh yang berbeda ya. Kita belajar menyajikan data dalam bentuk, yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kita menyajikan dalam bentuk tabel. Nah, ingat kalian cara menyajikan data telah kalian pelajari di kelas 4. Kelas 4 mungkin kalian sudah pernah belajar cara menyajikan data ya. Suara saya terdengar dengan suara kalian? Benar, Bu. Oh iya. Nah, ini saya ambil data yang seperti ini, sajian dalam bentuk tabel. Nah, misalkan mirip ya, tapi tidak mirip banget dengan yang di buku paket kalian, tapi kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita menyajikan dalam bentuk tabel. Sekarang perhatikan daftar nilai ulangan siswa kelas 5 ya, dengan materi. Sebentar, saya cek dulu tadi. Ya, benar. Ini. Benar ya, oke. Nah, ini dalam bentuk tabel ya. Ini dari siswa 80,
kemudian dapat 80, 50, 60, 60, 90, 40, 80, 90, 80, 40, 70, 80, 90, 30, 70, 90, 60, 60, 60, 80, 70, 80, 80, 80, 50. 50, 70, 80, 70, 60, 60, 90, 70, 50, 70, 80. Nah, kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya menyajikannya ke dalam bentuk tabel. Bentar, laptop saya kok tumben. Oke. Tampak nilai terendah ya, kita lihat dulu tampak dari nilai ulangan terendah itu adalah 30 siswa, dari 36 siswa nilai terendahnya adalah nilai 30. Kemudian nilai ulangan tertingginya itu ada 90. Artinya nilai yang harus kamu tulis itu nilai di antara 30 sampai 90 di sini. Nah, nilai 30 ini ada satu tadi yang mendapat nilai 1, makanya saya tulis di sini, terus saya coret 1. Kemudian yang di sini frekuensinya 1. Kemudian di sini 40, tadi ada yang mendapat 40, ada 2 orang kalau kita lihat dari sini. 40-nya ada 2 ya, berarti 40. Saya tulisnya di sini 2, berarti banyak frekuensinya atau jumlah siswanya itu ada 2. Kemudian yang 50 itu ada 5. Ada 1, 2, 3, 4 kita coret. Nah, di sini ada bentuk frekuensinya 5. Kemudian yang mendapat nilai 60 itu ada 7 orang. Saya pakai tulisnya seperti ini, sama dengan 5 dicoret, 1, 2. Kemudian ada 7. Yang mendapat nilai 70 itu 80 itu ada 9 di sini. Kemudian yang mendapat 90 ada 5. Dari sini dulu, dari ditulis dalam bentuk tabel, apakah ada yang kesulitan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Jelas? Jelas? Oke, lanjut ya. Kemudian, nah, kolom terus ini adalah kolom bantuan saja ya. Ini untuk membantu kalian membuat untuk kebanyak siswanya di sini. Kemudian, nah, menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama kalau di buku itu adalah diagram gambar, ya, kita sajikan dalam bentuk diagram. Diagram kan ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Saya masuk ke diagram gambar dulu. Ingat kembali, siswa bahwa dalam diagram gambar, satu gambar itu mewakili satu atau beberapa data ya. Nah, kita lihat di sini. Diagram gambar tersebut juga disebut dengan diagram pitogram atau diagram lambang. Nah, diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang bentuknya besar. Nah, berikut ini contoh saya ambil data jumlah siswa, jumlah penduduk di 5 kota. Nah, di sini 1 orang ya di sini. Nah, ini desa kota makmur. Makmur ini mau diwakili oleh 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini. Misalkan satu orang ini misalkan mewakili 10 orang. Berarti ada berapa desa makmurnya tadi kalau kita jumlah semuanya? Atau saya anggap ini mewakili 100 orang bagaimana? Untuk desa makmur kalau gambar orangnya kita sepakat ini mewakili 100 orang ya. Nah, sekarang kalau kota makmur itu jumlah penduduknya ada berapa? Ada berapa orang? Coba kalian hitung. 900. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 900, betul. Tadi yang menjawab Devane ya. Terima kasih Vano sudah menjawab. Kemudian kalau kota terang. Kota terang itu jumlah penduduknya ada berapa? 500. Iya, 500. Betul. Terima kasih sudah menjawab. Kemudian kota nyaman. Kota nyaman ada berapa? 600, betul. 600. Kalau kota senyum 100, ya jumlah penduduknya ada 100. Kemudian kota rimbun 150, betul sekali. Berarti sudah ngerti ya. Dari diagram gambar ada kesulitan tidak? Ya, oke, berarti jelas ya. Kita masuk ke diagram garis. Nah,
menyajikan dalam bentuk diagram garis, sama seperti dengan diagram kalau kalian diagram batang, kita saya diagram garis dulu di sini. Kita akan menggambarkan data dari yang ya, terima kasih. Kita akan menggambarkan data berikut ke dalam, misalkan tadi saya misalkan nilai 4 ada 1, kemudian ada 6 orang, kemudian yang mendapat nilai 6 itu ada 7 siswa, kemudian yang mendapat nilai 8 itu adalah 5 siswa, yang mendapat nilai 9 itu ada 4 siswa, kemudian yang mendapat nilai 10 itu ada 1 siswa dengan jumlah siswanya adalah 33. Nah, di situ kita dibuat dalam diagram garis. Nah, kita di sini tadi ya, yang mendapat nilai 4 tadi ada 1, kita buat garisnya ini ya. Nah, dibikin garisnya, sumbu garisnya. Ya, toh. Kita buat di situ dulu, buat sumbu tegak dan sumbu mendatar dulu. Ini yang mendatar. Mendatar itu dengan nilainya 4, nilainya 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Kemudian kita membuat sumbu tegaknya dari 0 sampai 10 ya di sini. Nah, kemudian tadi sudah tulis nama-namanya yang mendatar dengan nilai-nilai. Kemudian ini yang vertikal atau tegak, sumbu tegaknya ini adalah banyaknya siswa. Nah, kita pastikan jaraknya itu setiap 0 sama 1 itu sama ya. Kalau ini kan jaraknya sudah sama. 0, 1, 1 ke 2, 2 ke 2 itu jaraknya juga sama. Nah, ini nilai yang mendapat nilai 1, pertama kita kasih titik dulu. Nah, saya pakai pensil dulu. Oke, di sini misalkan nilai 4 kita dibikin titik-titik dulu. Nah, titik-titik baru dikasih di sini titik. Ya, toh. Kemudian nilai yang kelima, nilai 5-nya dari 6 anak, berarti kita kasih titik-titik. Garis-garis kecil-kecil. Nah, ini harus lurus ya. Kalau kalian, nah ini, kemudian ini pas. Ini, kemudian dikasih titik. Kemudian nilai 6-nya mendapat ada 9 anak yang mendapat nilai 6. Ini berarti ada 9 anak yang mendapat. Kita kasih titik di sini. Nah, di ujung sini. Kemudian nilai 7 itu ada 7 anak ya yang mendapat, kita kasih ini. 7 anak. Oke, ini di sini. Kemudian di sini kasih titik juga. Nah, kemudian nilai 8 itu ada 5 anak. Nah, ini ada 5 anak. Saya turunkan ke sini. Nah, ini ada titiknya di sini. Kemudian nilai 9-nya ada 4. Nah, saya bikin di sini 4. Ini harus sama terus ya. Nah, titiknya di sini. Bikin titik, kemudian nilai 10 dibikin garis sama juga. Bikin titiknya di sini. Ini titiknya di sini. Kemudian titik-titik itu kalian hubungkan. Misalkan titik ini, titik tabu dihubungkan dengan titik yang ke nilai 5 tadi. Dihubungkan ke sini, kemudian dihubungkan ke sini. Dihubungkan ke sini ya. Dengan garis lurus ini, Brusi nggak bisa lurus karena pakai pensilnya. Oke, ini ya. Nah, di situ adalah diagram garisnya. Jelas belum? Jelas. Ya, jelas. Berarti ngerti ya. Kita lanjut yang berikutnya. Diagram garis. Kemudian yang berikutnya adalah diagram. Tadi langkah-langkahnya tadi pertama membuat sumbu mendatar, sumbu tegak, dan sesuai dengan ukuran tabelnya. Nah, ini tadi yang saya ajarkan. Nilai 4 sebanyak 1, membuat dari 1 ambil 4, kemudian ditarik itu tadi ya.
kemudian ini kita tadi sudah saya praktekkan. Nah, sekarang diagram batang. Nah, diagram batang itu kalian juga sudah belajar menyajikan diagram batang. Nah, kita menyajikan data nilai siswa pada contoh diagram garis ke dalam diagram batang dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama juga sama, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran yang sesuai dengan data pada tabel. Kemudian nilai sebanyak 3 siswa pada garis mendatar, ambil titik 4. Nah, sama dengan tadi. Nah, kita di sini sama kita lakukan seperti kayak tadi dalam diagram garis ya. Tinggal, nah data dalam diagram garis, contohnya juga contoh sisi sebelumnya, nah dapat disajikan dalam diagram batang dengan hasilnya seperti batangnya. Tadi kan nilai 4-nya ada 1, kemudian ini ada 6, ini ada 6-nya tadi ada 9, kemudian yang dapat 7 tadi seperti ini. Ini dengan jaraknya yang sama. Untuk diagram batang, diagram garis, sama diagram gambar ada kesulitan tidak? Tidak. Ada pertanyaan tidak untuk diagram gambar, garis, dan tidak? Oke. Nah, tugas nanti kalian adalah mengerjakan buku SPS halaman 128 sampai 129, nomor 1 sampai nomor 4. Soal tidak usah ditulis, langsung dikerjakan saja. Soal tidak usah ditulis, langsung kerjakan saja ya, tidak usah pakai soalnya. Langsung digambar aja, kan itu disuruh menyajikan dalam bentuk tabel nomor 1. Ya toh? Kemudian yang nomor 2 kalian dalam bentuk diagram gambar. Kalian gambar dengan gambar banyak yang terjual yaitu ya pensil, gambar pensil. Kemudian yang ketiga itu kalian membuat dalam diagram batang, berarti langsung bikin diagram batangnya. Yang keempat kalian langsung bentuk dalam diagram garis yang sudah saya jelaskan tadi. Jelas? Jelas. Jelas. Oke, tugasnya ya. Nanti tugasnya dikirim ke Google Form. Oke, sekarang kita masuk ke PJOK. Karena tema hari ini kita ulangan ya. Nanti ulangan subtema 1. Sekarang kita masuk ke PJOK. Karena kita mau persiapan buat tes ya. Kemarin kita sudah belajar tentang renang toh. Nah, kelihatan? Akan saya perbesar biar kelihatan. Iya. Oke. Kita kemarin belajar macam-macam renang. Nah, sekarang kita belajar renang gaya punggung. Nah, gerak dasar pada renang gaya punggung itu ada berapa latihannya, yaitu pertama adalah latihan gerak meluncur. Kemudian latihan gerak tungkai, kemudian latihan gerak kaki, dan kemudian latihan gerak lengan, kemudian latihan gerak tangan. Kemudian kita juga belajar kombinasi teknik dasar renang gaya punggung. Nah, hari ini kita akan belajar gerak dasarnya dulu. Gerak dasar renang gaya punggung. Kalau kita lihat di sini. Kemarin, pernahkah kalian berlibur? Waktu liburan di sekolah, kalian berenang? Pernahkah kalian berenang pada waktu liburan sekolah? Pernah. Nah, ya, materi hari ini kita akan belajar mengenai renang untuk gaya punggung ya. Dasar renang gaya punggung. Nah, apa itu gerak dasar gaya punggung? Gerak dasar gaya punggung itu adalah gerak yang efisien dalam menghemat tenaga serta mudah untuk dilakukan. Nah, gerak dasarnya adalah media yang paling tepat. Nah, apa saja gerak dasar dalam renang gaya punggung? Yang pertama adalah gerak meluncur, kemudian gerak tungkai, dan kemudian gerak lengan. Nah, latihan gerak meluncur itu ada caranya. Yang pertama kalian berdiri di tepi kolam. Nah, seperti gambarnya ini ya, saya akan agak perkecil. Nih gambarnya, berdiri di tepi kolam. Ini kan berdiri di tepi kolam.
Kemudian salah satu kaki ditekuk, ini kakinya ditekuk dan ditempelkan pada dinding kolam. Setelah itu kedua tangannya kan diluruskan ke atas sejajar dengan kepala ya. Ini luruskan sejajar dengan kepala. Nah, kemudian punggung badan ke belakang, pandangan ke atas dan posisi menyentuh permukaan air seperti gambar yang kedua ini. Seperti itu ya Loli ya. Sudah pernah mempraktekkan kan Loli? Sudah. Iya. Kemudian dorongan kaki yang menempel pada dinding. Nah, tadi kaki yang menempel tadi kita berikan dorongan sehingga meluncurnya ke depan. Ini meluncurnya ke depan seperti gambar yang ketiga. Nah, lakukan gerakan ini dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Ini adalah latihan gerakan meluncur. Kemudian kita latihan gerak tungkai. Nah, latihan tendangan kaki itu sangat penting ya dalam berenang, apalagi dalam tahapan yang berkaitan dengan gerak tungkai maupun pergelangan kaki. Tendangan kaki seperti mengayuh sepeda. Nah, ini ada beberapa tahapan dalam gerak tungkai. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan itu adalah lakukan terapung telentang. Nih, terapung telentang. Kemudian luruskan tungkai. Kemarin sudah tahu ya tungkai. Kemudian ujung kakinya juga lurus. Tungkainya diluruskan, ujung kakinya juga lurus. Ini adalah latihan mengapung atau latihan gerak tungkai. Kemudian tahap pelaksanaannya, nah tekanan ke bawah bergantian, kakinya bergantian, telapak kaki dan jari kakinya bergantian. Kemudian tarik tungkai mendekati tubuh hingga membentuk 190 derajat. Siku-siku itu ya, kakinya ini ditekuk. Kalau kalian lihat gambarnya, kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ya, Lihat. ya. Itu adalah nih gerak tungkai dengan 190 derajat dengan lututnya. Kemudian gerakan menyerupai sikap sedang melangkah kaki. Melangkah kaki satu dengan menekan air, yang lainnya lurus. Pernah mempraktekkan seperti ini, Loli? Pernah, Bu. Pernah, ya. Terima kasih, Loli ya. Ini adalah latihan mengapung dan menggerakkan kaki. Mungkin di kelas 5 ada yang ikut renang selain Loli, ada yang mungkin ikut grup renang di kelas 5 selain Loli ada tidak? Aku dijalan kaku. Apa? Oke, kita lanjut ya. Kemudian gerak lanjutan. Gerak kaki itu adalah ibarat sedang mengayuh sepeda. Gerak lanjutan tadi ya, lanjutannya tadi. Gerak mengayuh sepeda agar pinggul tidak tenggelam. Sehingga membentuk posisi duduk, angkatlah perut, dorong pinggul ke atas dengan menekan telapak kaki pada air dan tungkai lurus. Ini adalah gerakan lanjutan menggerakkan kaki ya. Kemudian saya lanjut di sini latihan gerakan kaki. Nih, untuk belajar renang gaya punggung yang pertama kita kemarin juga saya sudah di kelas kita sudah membahas pernah ini ya yang kemarin itu. Belajar gerak punggung, gerakan kaki penting ya ini tadi. Cara melakukannya yang pertama, latihan kaki yang pertama dilakukan ada dengan posisi duduk di pinggir kolam. Biasanya kalau masih takut itu kan biasanya mau ke kolam, biasanya kakinya dulu duduk sama kakinya atau untuk adaptasi dulu tak ya? Iya tidak? Iya, betul. Nah, kemudian dengan posisi duduk di pinggir kolam tadi, kakinya juga peke-peke itu. Nah, kaki diluruskan ke depan, terus setelah kaki diluruskan ke depan tadi, kaki juga digerakkan untuk menendang-nendang dan menekan air di permukaan air. Biasanya senang ya kalau sudah bermain dengan air itu. Kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Ini adalah gerakan kaki. Nah, kemudian gerakan kaki yang selanjutnya dengan menggerakkan kaki dengan posisi duduk di kolam yang dangkal. Nah, ini kan biasanya untuk kolam yang dangkal.
Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Duduk di kolam yang dangkal, kedua kaki diluruskan ke depan. Setelah kaki diluruskan tadi digerakkan dengan menendang dan menekan hampir sama dengan yang atas tadi ya. Dalam keadaan lurus. Nah, latihan ini juga diulang-ulang berkali-kali. Kemudian latihan yang dapat digunakan, maaf, sebentar ya. Latihan yang dapat digunakan dalam keadaan telentang pada bagian kepala. Biasanya dipegang oleh teman atau pelatih kalian ya. Kalau kalian ikut klub itu dipegang guru atau teman kalian dan cara melakukan adalah kalian tidur telentang di permukaan air. Kedua kaki tadi diluruskan pada bagian kepala dipegang. Nah, ini dipegang. Kemudian seperti gambar itu kalau kalian lihat. Kemudian kaki kalian adalah mengendang air atau menekan air naik turun. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian latihan gerak lengan ini adalah latihan dengan mudah dilakukan dengan sungguh-sungguh jika dilakukan di kolam renang yang dangkal dengan posisi berdiri. Cara yang dilakukan adalah berdiri di kolam yang dangkal, kemudian salah satu tangan diangkat ke atas, posisi lurus, tangan digerakkan memutar ke belakang lurus ya. Nah, kemudian pergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini kalau kalian lihat. Gerakan ke belakang secara berulang-ulang. Kemudian latihan gerakan tangan ini. Yang dilakukan gerakan tangan adalah permukaan air, posisi kaki dipegang oleh teman. Nah, kalian tidur terlentang, kakinya dipegang, kalian menggerakkan praktek gerakan tangan tadi. Secara berulang-ulang lagi ya. Nah, kemudian di sini juga sama. Dengan tidur terlentang, kalau sudah pakai pelampung di sini, pelampung diapit oleh kedua paha dengan posisi tidur tidur terlentang tadi ya. Nah, kalau bisa dilakukan dengan bantuan orang tua kalau kita mempraktekkan. Dari sini, ini adalah tugas kita PJOK. Nah, tugas PJOK-nya nanti ini ya, saya buka dulu. Tadi sudah saya buat tapi tidak masuk di sini. Nanti akan saya share di grup ya. Untuk tugasnya tema dan tugasnya PJOK dan tugas matematika. Iya, Bu. Ya. Dari sini adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Besok kita Zoom lagi jam 9. Zoom lagi jam 9. Dari pembelajaran Zoom hari ini mari kita merefleksikan dan apa aksi yang akan kita lakukan. Tadi setelah kalian belajar PJOK, matematika, diagram batang dan diagram lingkar, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, sama renang gaya punggung, apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Apa? Ada yang bisa menjawab? Apa, Teta? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Materi pembelajaran. Apa, Sandi? Dari materi pembelajaran. Iya, materi pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan yaitu adalah belajar renang tadi ya, berarti belajar renang dengan pantauan orang tua ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, tugas nanti akan saya share di grup WA. Sekarang kita berdoa, waktu kita tinggal 6 menit. Nanti tidak kita putus. Ya, kita berdoa dengan sikap doa yang baik biar saya pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau berikan kepada kami semua sehingga kami bisa menyelesaikan Zoom pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah kami dan berkatilah teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung dengan kami. Berkatilah mereka selalu, jauhkanlah mereka dari wabah virus corona Tuhan, dan lindungilah kami selalu Tuhan. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita foto dulu dengan minta tugasnya. Untuk ada pertanyaan untuk tugas hari ini tidak? Sebelum tidak ada? Oke, tidak ada. Oke. Tidak ada tugas akan semua saya kirim di grup ya. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya.